Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bank umum dengan anggota kelompok. Yang pertama Adisti Nadia Makatita, yang kedua Canas Murisa Songko, yang ketiga Indri Julianti, dan yang keempat Yuda. Yang pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan secara konvensional berbentuk pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum yang sering disebut bank komersial, ini biasanya kita gunakan pelayanannya untuk menabung dan perbankan lainnya. Bank komersial ini punya beberapa definisi berdasarkan undang-undang, pendapat para ahli, dan Bank Indonesia atau BI. Berikut pengertiannya dari beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertiannya adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, menurut para ahli perbankan di negara-negara maju, bank komersial adalah sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Yang ketiga, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007. Pengertiannya adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada fungsi bank umum. Sementara itu, fungsi bank umum di sini ada 3. Berikut ulasannya. Yang pertama, agent of trust, agen kepercayaan. Dalam memberikan pelayanan, bank komersial berkewajiban turut dalam pembangunan Indonesia. Itu sebabnya, bank harus menjadi agen kepercayaan. Sesuai fungsi bank umum, yang pertama ini, setiap bank umum di Indonesia harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam pembangunan Indonesia. Yang kedua, agent of equity, agen ekuitas. Fungsi bank umum dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen permodalan. Hal ini membuat seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga pinjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, agent of development, agen pembangunan. Fungsi bank umum lainnya adalah sebagai agen pembangunan. Artinya, kehadiran bank harus membantu pembangunan negara lewat berbagai fasilitas bank dan pelayanannya. Selanjutnya adalah tugas bank umum. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tugas pokok bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, dan bentuk tabungan lain, memberikan pinjaman atau kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin risiko untuk kepentingan sendiri atas perintah nasabahnya, memindahkan uang atau transfer, menempatkan dana pada bank lain dengan menggunakan cek atau sarana komunikasi yang lain, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak. Lalu menempatkan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, membeli agunan melalui pelelangan jika debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan sebelumnya, mengadakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan presentasi bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan awali amanat. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan bank umum. Yang pertama, kegiatan usaha bank umum yaitu adalah kegiatan usaha yang boleh dilakukan bank komersial dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah. 6. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Kertas perbendarahan negara dan surat jaminan pemerintah. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 2. Kegiatan usaha lain yang boleh dilakukan bank komersial. Selain kegiatan usaha yang telah disebutkan tadi, bank komersial juga mendapatkan izin untuk kegiatan usaha lain yang masih berkaitan dengan keuangan. Berikut 4 kegiatan usaha lain dari bank komersial. 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Jenis bank umum. 1. Bank devisa. Pengertian bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Bank devisa memiliki kelebihan, yaitu bisa menawarkan jasa atau layanan bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut. Contohnya transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, dan jual beli valuta asing. Contoh bank devisa: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Mega, Bank OCBC NISP, Bank Permata. Bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Ketiadaan izin tersebut membuat layanan dan kegiatan usaha bank kategori ini tidak berhubungan dengan luar negeri. Artinya, bank non-devisa tidak mengurus transaksi ekspor-impor, seperti bank pasar dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Contoh bank non-devisa: Bank Nusantara, Bank Artagraha, Bank Jasa Arta. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.